Ngogin, kita lagi bahas tentang materi gelombang cahaya. Iya nih, kita nggak ngerti soal materinya. Oh, aku ngerti kok, sini aku ajarin. Wah, serius kamu? Serius? Ayo, mau banget. Simak penjelasan aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan, nama saya Rohmatul Gina. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Di pembelajaran fisika kali ini, kita akan membahas tentang gelombang fisika. Tetapi sebelum memulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kita setiap hari pasti berinteraksi dengan gelombang cahaya loh. Contohnya, kita sering memakai lampu ketika malam hari. Nah, itu semua terjadi karena gelombang cahaya yang dipancarkan oleh lampu tersebut. Terus, saat kita memakai kacamata hitam di siang hari, itu juga berkaitan dengan gelombang cahaya loh. Kacamata hitam bisa menyerap cahaya yang terlalu terang dan membuat mata kita lebih nyaman melihat sekitar. Jadi, gelombang cahaya itu ternyata sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Yuk, sekarang kita bahas sama-sama mengenai gelombang cahaya. Cahaya adalah salah satu energi berupa gelombang elektromagnetik atau tidak membutuhkan medium untuk merambat, sehingga dapat merambat di ruang hampa. Berdasarkan teori tentang cahaya yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan menyatakan bahwa cahaya bersifat sebagai gelombang. Karena sifatnya sebagai gelombang, cahaya dapat mengalami pemantulan, pembiasan, pemaduan, pelenturan, penguraian, dan pengutupan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada pemantulan cahaya atau refleksi. Hukum pemantulan cahaya dikemukakan oleh Snellius. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Pemantulan cahaya dapat terjadi pada permukaan yang mengkilap. Contohnya pada cermin. Hukum pemantulan cahaya sebagai berikut. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, yang kedua ada pembiasan cahaya atau refraksi. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah rambatan cahaya karena melewati bidang batas dua medium rambatan yang berbeda. Hukum pembiasan cahaya sebagai berikut. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan. Dengan keterangan N21 sama dengan indeks bias medium 2 terhadap 1, N2 sama dengan medium bias medium 2, N1 sama dengan indeks bias medium 1, Theta 1 sama dengan sudut datang sinar, Theta 2 sama dengan sudut bias sinar. Beberapa hal penting dalam pembiasan cahaya sebagai berikut. 1. Sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Sinar dibiaskan mendekati garis normal. 2. Sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Sinar dibiaskan menjauhi garis normal. Sinar datang tegak lurus bidang batas tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Hubungan antara indeks bias dan cepat rambat cahaya sebagai berikut. N, V, N. Dengan keterangan N1 sama dengan indeks bias medium 1, V1 sama dengan cepat rambat cahaya pada medium 1 dengan satuan meter per sekon, N2 sama dengan indeks bias medium 2, V2 sama dengan cepat rambat cahaya pada medium 2 dengan satuan meter per sekon. Yang ketiga ada penguraian cahaya atau dispersi. Spektrum cahaya diperoleh dengan menguraikan cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Salah satu caranya dengan mendispersikan cahaya putih, yaitu dengan melewatkannya pada sebuah prisma segitiga. Cahaya putih diarahkan ke prisma. Cahaya tersebut akan terurai menjadi cahaya berwarna merah, jingga kuning, biru, nila, dan ungu. Cahaya-cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Setiap panjang gelombang memiliki indeks bias yang berbeda-beda pula. Semakin kecil panjang gelombang, semakin besar indeks biasnya. Hal ini terbukti dengan cahaya ungu memiliki sudut deviasi paling besar. Contoh peristiwa dispersi cahaya adalah pelangi. Pada gambar berikut menunjukkan pembiasan pada prisma sehingga terbentuk penguraian cahaya polikromatik menjadi monokromatik. Dengan Theta 1 sama dengan Theta 2 ditambah Alpha sama dengan Beta per 2 ditambah Delta min per 2 sama dengan Beta ditambah Delta min per 2.
Berdasarkan hukum pembiasan, nilai N1 sama dengan 1, karena cahaya merambat dari udara, sehingga N sama dengan sin beta ditambah delta min per 2 dibagi sin beta per 2. Selisih sudut deviasi antara cahaya merah dan ungu menyatakan sudut dispersi prisma dapat dituliskan sebagai berikut. D besar sama dengan delta U min delta M. Dengan keterangan D besar sama dengan sudut dispersi, delta U sama dengan sudut deviasi cahaya ungu, delta M sama dengan sudut deviasi cahaya merah. Yang keempat ada pelenturan cahaya atau difraksi. Difraksi cahaya adalah pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Uraian berikut menjelaskan difraksi cahaya pada celah tunggal dan pada kisi. Yang pertama, difraksi cahaya pada celah tunggal. Secara umum, difraksi celah tunggal untuk garis gelap ke N terjadi jika sin theta sama dengan N lambda per D. Untuk sudut deviasi theta kecil, sin theta sama dengan tan 0 sama dengan Y per L, sehingga persamaannya menjadi YD per L sama dengan N lambda. Dengan keterangan D sama dengan lebar celah dengan satuan meter, theta sama dengan sudut difraksi, N kecil sama dengan orde difraksi, lambda sama dengan panjang gelombang cahaya yang digunakan, Y sama dengan jarak antara garis gelap dan terang pusat dengan satuan meter, L sama dengan jarak celah dengan layar dengan satuan meter. Perbesaran suatu sistem alat optik pada sistem alat optik atau bukaan Perbesaran suatu sistem alat optik pada sistem alat optik, bukaan atau celah, cahaya umumnya berbentuk lingkaran. Pada difraksi yang dibentuk oleh suatu bukaan lingkaran terdiri atas suatu bintik terang pusat berbentuk lingkaran yang dikelilingi lingkaran gelap dan terang secara bergantian. Jika diameter bukaan D dan panjang gelombang A ukuran sudut E dari lingkaran gelap pertama dapat diperoleh sin theta sama dengan 1,22 sudut lambda per D. Sudut theta disebut sudut resolusi. Jarak pisah terpendek dari dua sumber dengan bayangan yang dihasilkannya masih dapat ditampilkan sebagai dua titik terpisah disebut batas resolusi atau daya urai alat optik. Oleh karena sudut theta M kecil, maka theta M sama dengan tan theta M sama dengan dm per L. Theta M sama dengan 1,22 lambda per D, dm per L sama dengan 1,22 lambda per D, dm sama dengan 1,22 lambda L per D. Selanjutnya kisi difraksi. Kisi difraksi adalah penghalang yang memiliki sejumlah besar celah atau goresan sejajar yang berjarak sama. Ketika seberkas cahaya dilewatkan melalui kisi, didapat pola pita-pita terang yang lebih tajam dibandingkan dengan pola interferensi yang dihasilkan oleh celah ganda Young dan difraksi cahaya celah tunggal. Pola difraksi maksimum atau garis terang terjadi jika D kecil sin theta sama dengan N lambda, dengan D kecil sama dengan 1 per N cm. Dengan keterangan N besar sama dengan banyak goresan atau celah setiap satuan panjang dengan satuan grid per milimeter. D kecil sama dengan jarak antar celah kisi dengan satuan meter, theta sama dengan sudut deviasi, N kecil sama dengan orde difraksi, lambda sama dengan panjang gelombang yang digunakan. Dengan N sama dengan 0 menyatakan maksimum orde ke 0 atau terang pusat. N sama dengan 1 menyatakan maksimum orde ke 1 atau terang ke 1 kisi. Yang kelima itu ada perpaduan cahaya atau interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya atau lebih. Syarat terjadinya interferensi cahaya yaitu sumber cahaya harus koheren. Syarat sumber cahaya koheren yaitu frekuensinya tetap, amplitudonya tetap, dan beda fasenya juga tetap. Jarak terang dan gelap yang berdekatan dirumuskan sebagai berikut. Delta Y sama dengan E lambda per 2D. Keterangan delta Y sama dengan jarak pita terang dan pita gelap yang berdekatan dengan satuan meter. A. Interferensi pada celah ganda Young. Pada maksimum atau pola terang terjadi jika beda lintasan optik merupakan kelipatan bulat panjang gelombang. D sin theta sama dengan N kecil ditambah 1 per 2 dikali lambda. Jarak terang ke N dari pusat dirumuskan sebagai berikut. D YN per L sama dengan N lambda. Dengan N sama dengan 0 menyatakan terang pusat, N sama dengan 1 terang ke 1, N sama dengan 2 terang ke 2. Jarak gelap ke N dari pusat dirumuskan sebagai berikut. D YN per L sama dengan N kecil ditambah 1 per 2 dikali lambda. Dengan N sama dengan 0 menyatakan gelap ke 1, N sama dengan 1 gelap ke 2, N sama dengan 2 gelap ke 3.
B. Interferensi pada lapisan tipis. Pada umumnya, interferensi maksimum atau konstruktif terjadi pada lapisan tipis. 2NT sama dengan M ditambah 1/2 dikali lambda. Interferensi minimum atau destruktif 2NT sama dengan M lambda. Dengan keterangan T sama dengan tebal lapisan tipis dengan satuan meter, M sama dengan orde interferensi, N sama dengan indeks bias lapisan. Yang keenam itu ada pengutupan cahaya atau polarisasi. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik memiliki dua arah getar yang saling tegak lurus satu sama lain dan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Dua arah getar tersebut adalah medan magnet dan medan listrik. Polarisasi cahaya adalah proses penyerapan arah getar cahaya. Penyerapan ini bisa sebagian atau bahkan keseluruhan arah getar. Proses polarisasi cahaya secara mudah dapat dibuktikan dengan sebuah set alat yang dikenal sebagai polaristor dan analisator. Polarisator dan analisator ini dapat dipasang di depan sumber cahaya dan keduanya dapat diputar dengan besar sudut sesuai keinginan. Cahaya terpolarisasi ditunjukkan dengan redupnya cahaya di belakang analisator. Secara alami, polarisasi terjadi karena pemantulan, pembiasan rangkap, pemantulan pembiasan, absorpsi, dan hamburan. Polarisasi cahaya sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, salah satunya sebagai faktor pendukung perkembangan teknologi visual seperti pada layar kalkulator, monitor televisi, layar laptop, perangkat komputer, sampai dengan smartphone. Teknologi layar-layar tersebut terbagi menjadi dua, yaitu LED dan LCD. LED adalah teknologi terbaru dari layar LCD. LCD dan LED sama-sama menggunakan kristal cair. Pada LCD, suplai cahaya berasal dari lampu neon sehingga layar ini memakan energi lebih besar. Sementara LED menggunakan light emitting diode sehingga konsumsi dayanya lebih hemat. Berdasarkan materi tadi, yuk kita coba contoh soalnya. Soal pertama, dua celah dengan jarak 0,15 mm disinari tegak lurus, garis terang keempat terletak pada jarak 6 mm dari terang pusat. Layar berjarak 80 cm dari celah tersebut. Berapakah panjang gelombang sinar yang digunakan? Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui D kecil sama dengan 0,15 mm sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 4 meter, Y4 sama dengan 6 mm sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 3 meter, L sama dengan 80 cm sama dengan 0,8 meter. Ditanya lambdanya, D, Y4 per L sama dengan 4 lambda. Lambda sama dengan D, Y4 per 4 L sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 4 meter dikali 6 dikali 10 pangkat min 3 meter per 4 dikali 0,8 meter. Sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 7 meter pangkat 2 per 3,2 meter. Sama dengan 2,8125 dikali 10 pangkat min 7 meter sama dengan 2812,5 ampere. Jadi, panjang gelombang sinar yang digunakan sebesar 2812,5 ampere. Contoh soal 2, seberkas sinar dengan panjang gelombang 625 nanometer datang tegak lurus pada kisi difraksi. Spektrum orde kedua membentuk sudut 30 terhadap garis normal. Berapa jumlah garis per sentimeter pada kisi tersebut? Penyelesaiannya, lambda sama dengan 625 nanometer sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat min 5 cm, N kecil sama dengan 2, theta sama dengan 30 derajat. Ditanyakan N besar. D sin theta sama dengan N lambda, 1 per N besar, sin 30 derajat sama dengan 2 dikali 6,25 dikali 10 pangkat min 5 cm. N besar sama dengan 0,5 per 1,25 dikali 10 pangkat min 4 cm sama dengan 4000 garis per cm. Jadi, kisi memiliki 4000 garis per cm. Nah, berdasarkan materi dan contoh soal tadi, yuk kita coba latihan soalnya ya. Soal yang pertama, berkas sinar matahari dilewatkan sebuah prisma. Pernyataan berikut yang benar adalah soal nomor 2. Saat sinar putih melewati prisma, deviasi sinar biru lebih kecil dari deviasi sinar ungu. Hal ini karena
Soal nomor 3, pada percobaan Young, syarat jarak antara kedua celah dijadikan setengah kali semula, maka jarak antara dua garis terang yang berurutan menjadi. Nomor 4, cahaya hijau dijatuhkan pada celah tunggal yang memiliki lebar 0,2 mm. Panjang gelombang hijau adalah 550 nanometer. Pada sudut deviasi theta terjadi pola gelap sebanyak n. Nilai n menjadi lebih kecil jika. Soal nomor 5. Jarak pada terang kedua dari terang pusat pada percobaan Young adalah 3 cm. Jika jarak antara dua celah 0,2 mm dan layar berada 2 meter dari celah, panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah. Soal nomor 6. Celah ganda disinari dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang 900 nanometer, layar diletakkan di belakang celah pada jarak 20 cm. Jika jarak kedua celah 0,01 mm, jarak terang orde 2 dengan terang pusat adalah. Soal nomor 7, kisi difraksi memiliki 20.000 garis per cm. Sinar monokromatik dilewatkan pada kisi sehingga terbentuk terang kedua pada jarak 4,2 mm. Sudut yang terbentuk saat terang kedua adalah 30, panjang gelombang yang digunakan sebesar. Soal nomor 8. Sinar dengan panjang gelombang 425 nanometer dilewatkan pada celah tunggal, terbentuk gelap kedua pada jarak 8,5 cm dari terang pusat. Jarak layar dari celah adalah 2 meter. Lebar celah tersebut adalah. Soal ke-9. Sinar biru, ungu, hijau, kuning, dan merah dijatuhkan pada kisi difraksi. Peristiwa yang benar berdasarkan sifat cahaya yang melentur adalah. Soal ke-10, sinar monokromatis dengan panjang gelombang 4500 ampere diarahkan tegak lurus pada kisi difraksi yang memiliki 500 garis per milimeter. Jarak layar dengan kisi sejauh 100 cm sehingga terbentuk terang orde pertama pada jarak 27 cm. Terang orde pertama lebih dekat dengan terang pusat jika dilakukan beberapa tindakan berikut. 1. Menggunakan panjang gelombang 3500 ampere. 2. Menggunakan panjang gelombang 5000 ampere. 3. Menggunakan kisi yang memiliki 400 garis per milimeter. 4. Menggunakan kisi yang memiliki 1000 garis per milimeter. 5. Mengatur jarak layar dengan kisi sejauh 80 cm. Tindakan yang tepat terhadap pada angka. Pembahasan nomor 1. Sinar matahari tergolong cahaya polikromatis. Ketika dilewatkan pada sebuah prisma akan terjadi dispersi cahaya. Dispersi ini merupakan efek pembiasan cahaya oleh masing-masing frekuensi penyusun cahaya putih. Urutan pembiasan cahaya dimulai dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Jadi jawabannya E. Pembahasan nomor 2. Panjang gelombang yang memasuki prisma akan memiliki indeks bias yang berbeda. Semakin kecil panjang gelombang, semakin besar indeks biasnya. Panjang gelombang sinar ungu lebih kecil daripada panjang gelombang sinar biru. Dengan demikian, indeks bias sinar ungu lebih besar dari indeks bias sinar biru. Pembahasan nomor 3. Pada percobaan celah ganda, pola terang terjadi pada saat D sin theta sama dengan N lambda. D, Y per L sama dengan N lambda. Nilai Y dapat dicari dengan persamaan Y sama dengan N lambda L per D. Oleh karena D berbanding balik dengan Y, maka saat jarak antara kedua celah menjadi 1/2D akibat jarak antara dua garis terang yang berurutan menjadi 2 kali semula. Pembahasan nomor 4. Diketahui D kecil sama dengan 0,2 mm, lambda sama dengan 550 nanometer. Ditanyakan agar M lebih kecil. Jadi, D sin theta sama dengan N lambda per D. YD per L sama dengan N lambda. N sama dengan YD per L lambda. Nilai N menjadi lebih kecil jika lebar celah D semakin kecil, panjang gelombang diperbesar, dan jarak L diperbesar. Pembahasan nomor 5. Diketahui Y sama dengan 3 cm sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 2 meter, D sama dengan 0,2 mm sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat min 3 meter, L sama dengan 2 meter, N sama dengan 2. Ditanya lambda. YD per L sama dengan N lambda. 3 dikali 10 pangkat min 2 meter dikali 0,2 dikali 10 pangkat min 3 meter per 2 meter sama dengan 2 lambda. 2 lambda sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 6 meter. Lambda sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 6 per 2 meter. Lambda sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 meter. Jadi panjang gelombang cahaya yang digunakan 1500 nanometer.
Pembahasan nomor 6, diketahui lambda sama dengan 900 nanometer sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 7 meter. L sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. D sama dengan 0,01 mm sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5 meter. N sama dengan 2. Ditanyakan Y. YD per L sama dengan N lambda. Y sama dengan N lambda L per D sama dengan 2 dikali 9 dikali 10 pangkat min 7 meter dikali 0,2 meter per 1 dikali 10 pangkat min 3 meter sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 3,6 cm. Jadi, jarak terang orde 2 dengan terang pusat sejauh 3,6 cm. Pembahasan nomor 7, diketahui N sama dengan 20.000 garis per cm. N sama dengan 2, Y2 sama dengan 4,2 mm, ditanyakan lambda. D sin theta sama dengan N lambda. Lambda sama dengan 1 per N besar sin 30 derajat per 2. Sama dengan 0,5 per 20.000 garis per cm pangkat 2. Sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat min 5 cm. Sama dengan 1250 dikali 10 pangkat min 10 meter. Sama dengan 1250 ampere. Pembahasan nomor 8, diketahui lambda sama dengan 425 nanometer sama dengan 4,25 dikali 10 pangkat min 7 meter. Y2 sama dengan 8,5 cm sama dengan 8,5 dikali 10 pangkat min 2 meter. N sama dengan 2, L sama dengan 2 meter. Ditanyakan D kecil. YD per L sama dengan N lambda. D kecil sama dengan N lambda L per Y. Sama dengan 2 dikali 4,25 dikali 10 pangkat min 7 meter dikali 2 meter per 2. Sama dengan 2 dikali 4,25 dikali 10 pangkat min 7 meter dikali 2 meter per 8,5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5 meter sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 mm sama dengan 0,02 mm. Jadi, lebar celah adalah 0,02 mm. Pembahasan nomor 9, sinar paling kuat dilenturkan jika sudut theta paling besar. Sudut paling besar dihasilkan dari cahaya yang memiliki panjang gelombang paling besar. Urutan panjang gelombang dari yang terpanjang adalah merah, kuning, hijau, biru, ungu. Merah melentur paling kuat, ungu melentur paling lemah, kuning, hijau, biru, dan ungu melentur lebih lemah dari merah. Pembahasan nomor 10, lambda sama dengan 4500 ampere sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat min 4 mm. N besar sama dengan 500 garis per milimeter, L sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm, Y1 sama dengan 27 cm sama dengan 270 mm. Ditanya besaran yang diubah. D, Y per L sama dengan N lambda, Y sama dengan N lambda L per D sama dengan N lambda L per 1 per N besar sama dengan N besar N lambda L. Jarak Y lebih dekat jika jumlah kisi lebih sedikit, panjang gelombang lebih kecil, dan jarak layar dengan kisi lebih dekat. Jadi, tindakan yang tepat ditunjukkan oleh angka 1, 3, dan 5. Jadi gitu penjelasan singkat dari aku tentang materi gelombang cahaya. Oh gitu, makasih ya Gin, aku jadi lebih paham nih. Iya nih, aku juga jadi lebih paham. Oh iya, sama-sama. Sekian penjelasan dari saya. Ternyata fisika sangat mudah ya jika kita rutin belajar selalu. Teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak-banyak baca buku ya.